There are four presidents. The first one is crazy about women. The second one is crazy about fortune. The third one is truly crazy. The fourth one, myself, is driving people crazy. I like it. Sebentar lagi kita sudah merayakan Xinjia. Mall-mall itu sudah nyetel lagu-lagu Xinjia, sudah dekor Xinjia. By the way guys, suasana seperti ini baru kita rasakan pada tahun 1999 ke atas. Sebelumnya Tionghoa Indonesia itu nggak boleh ngerayain Xinjia. Berkat satu orang kita bisa merayakan kegembiraan Xinjia. Berkat siapa itu? Itu adalah berkat Bapak Tionghoa Indonesia, yaitu Gus Dur. Ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via PayPal. Kali ini dari Jafri bin Lalangi dari Malaysia. Wah, dari Malaysia. Memang biasanya yang kebanyakan ngasih PayPal itu teman-teman yang berada di luar negeri. Tapi biasanya juga teman-teman yang berada di luar negeri itu teman-teman Indonesia. Ini tapi kalau Intan lihat dari namanya Jafri bin Lalangi, kelihatannya benar-benar orang Malaysia ya. Native orang Malaysia ya dari namanya. Komen dong. Sukses selalu Intan. Mohon bahas Teresa Teng. Oke, ditunggu ya buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di channel ini dan di Saweria teman-teman itu bisa menulis suratnya bisa berupa request video kayak Jafri ini tadi. Bisa berupa support atau dukungan, bisa berupa pertanyaan yang nantinya Intan bakal bahas di video berikutnya. Teman-teman suka baju yang Intan pakai? Ini kaisar pertama Tiongkok, Jin Shouwang. Nah, kemarin itu guys, Intan dapat laporan dari admin dan Intan nggak nyangka banget banyak DM yang masuk pengen pakai baju Jin Shouwang ini itu untuk Xinjia. Nah, ini memang bukan baju yang Intan perhitungkan untuk Xinjia karena bulan kemarin itu Intan rilis ini nih gambar kelinci air ini bulan kemarin Intan rilis itu memang buat Xinjia. Soalnya kalau Intan rilisnya bulan sekarang ya takut nggak nutut, tapi ya gak apa-apa wis, demi temen-temen ya, karena memang banyak banget yang minta khusus bulan ini close PO-nya diperpendek jadi tanggal 12 supaya temen-temen nyampe nya itu bisa sebelum Xinjia. Pokoknya bajunya bisa dipakai sebelum Xinjia. Khusus bulan ini aja. Kalau teman-teman nonton video ini setelah close PO, nggak usah khawatir, baju ini bisa diorder lagi di bulan berikutnya. Biasanya Intan open PO-nya 1 sampai 15. Khusus hari ini itu sampai tanggal 12 saja. Kalau open PO ini semua karakter Intan nyalain kok, bukan cuma ini saja. Khusus gambar Jin Shouwang ini itu ada dua pilihan gambar ya. Yang pertama kayak yang Intan pakai, gambar Great Wall-nya itu berupa sketch. Kenapa kok belakangnya gambar Great Wall? Karena dia yang mendirikan Great Wall. Yang kedua itu gambar Great Wall-nya ini berwarna. Ini ada semua di Shopee sama Tokped. Teman-teman jangan salah pilih. Juga ada rilis kemeja ya, kemeja formal. Ini bisa banget dipakai untuk pesta-pesta, kancing hidup dari atas sampai bawah. Tapi gambarnya itu ada di belakang, di punggungnya. Oke, linknya Intan taruh di deskripsi. Segera dicek out sebelum tanggal 12. Oke, let's start! Selama hidupnya Gus Dur selalu mengingatkan kita bahwa negara Republik Indonesia adalah milik kita bersama. Milik kita bersama. Bukan milik golongan, dan bukan milik perseorangan. Tokoh yang Intan bawakan hari ini, dia itu hebat banget, dia keren banget. Bahkan saat beliau meninggal itu, Intan itu merasa kehilangan. Intan lemes loh, sampai Intan itu nangis, berasa kayak putus cinta gitu. Beliau adalah pejuang kaum minoritas. Jangankan pas dia meninggal, saat dia lengser jadi presiden pun, itu Intan juga merasakan kesedihan yang mendalam banget. Mungkin teman-teman yang lahir di tahun 2000-an itu tidak terlalu mengenal beliau. Makanya Intan bawakan Gus Dur ini hari ini karena dia adalah salah satu tokoh yang patut dikenal. Nama beliau adalah Abdurrahman Wahid.
dikenal dengan sebutan Gus Dur, tokoh Muslim Indonesia, Presiden RI yang keempat. Gus Dur ini lahir pada 7 September 1940 di Jombang. Menurut Wang Chowang, dalam karya tulisnya Gus Dur dan Silsilah Tionghoa, dikatakan secara terbuka bahwa Gus Dur ini ada keturunan Tionghoa. Ini sumbernya Intan taruh di deskripsi kalau teman-teman mau ngepoi. Leluhurnya Gus Dur itu namanya Tam Kim Han dan dia itu dari Fujian. Ya memang kebanyakan Tionghoa Indonesia dari Fujian itu ya guys ya. Tam Kim Han itu ikut pelayaran bersama Kasim Chenghe. Siapa Kasim Chenghe itu? Itu adalah Kasim yang diperintahkan Kaisar Yongle untuk memperkenalkan Tiongkok ke seluruh dunia. Buat teman-teman yang pengen tahu Kasim Chenghe itu siapa, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Tapi Gus Dur ini campuran ya guys ya. Ada darah Tionghoa, darah Indonesia, darah Arabnya juga ada. Pada akhir perang tahun 1949, Gus Dur ini pindah ke Jakarta karena ayahnya mendapat tugas sebagai Menteri Agama. Dan Gus Dur ini terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya di tahun 1952 itu sudah tidak menjabat lagi sebagai Menteri Agama. Pada bulan April 1953, ayahnya Gus Dur itu meninggal akibat kecelakaan mobil. Pada tahun 1963, Gus Dur itu mendapat beasiswa untuk belajar Islam di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Pada tahun 1970, Gus Dur itu berhasil menyelesaikan pendidikan universitas di Baghdad, Irak. Kemudian beliau belajar lagi di Jerman, Prancis, Belanda dan balik lagi ke Indonesia di tahun 1971. Dia berarti mempelajari agama itu benar-benar tinggi, sudah sampai kemana-mana. Kelihatan ya guys ya dari orangnya. Berdasar latar belakangnya Gus Dur, maka NU yang waktu itu stuck ya, dia itu ngajak Gus Dur untuk bergabung ke NU. Diajaknya itu sampai 3 kali. Yang kedua kali itu ditolak. Yang ketiga itu terpaksa diterima karena kakeknya itu yang ngajak. Kakeknya yang namanya Bisri Syamsuri. Ini kayak Cukek Liang aja ya guys ya. Sampai 3 kali ditawari. Pada tahun 1983, Presiden Soeharto itu menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Gus Dur ditugasi untuk mempresentasikan tanggapan NU terhadap isu tersebut. Pada bulan Oktober 1983, Gus Dur itu menyimpulkan bahwa NU menerima Pancasila sebagai ideologi negara. NU menerima statement Gus Dur ini dan membuat dia itu populer di kalangan NU. Pada saat Musyawarah Nasional di tahun 1984, banyak yang menominasikan Gus Dur untuk menjadi ketua NU. Dan Gus Dur itu bilang, oke, aku mau itu asal mendapat wewenang penuh untuk memilih para pengurus yang bekerja di bawahnya. Sehingga dipilihlah Gus Dur menjadi ketua NU. Pada bulan Mei tahun 1998, Presiden RI kedua Soeharto itu lengser. Jadi belum habis guys, masa jabatannya belum habis, dia disuruh turun oleh masyarakat. Untuk mengisi kekosongan presiden, wakil presiden yang pada saat itu B.J. Habibie itu menjadi presiden untuk sementara waktu, sambil MPR dan DPR ini merundingkan presiden berikutnya, karena pas zaman itu presiden itu yang milih MPR dan DPR. Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR memutuskan bahwa Gus Dur menjadi Presiden RI yang keempat. Gus Dur. Selama kepemimpinan Soeharto guys, 32 tahun loh Soeharto memimpin itu dikeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2006 tentang pembatasan agama, kepercayaan, dan adat istiadat China. Dalam instruksi tersebut itu ditetapkan bahwa seluruh upacara agama, kepercayaan, adat istiadat Tionghoa itu hanya boleh dirayakan dalam lingkungan keluarga atau pokoknya tempat-tempat yang tertutup. Tidak bisa
semerbak semeriah sekarang ini. Intan sharing sebentar ya guys ya. Dulu waktu Intan SD itu pas zaman-zamannya Pak Harto memimpin, waktu Imlek mama papanya Intan itu malah nyuruh bolos. Gaul ya. Mama papanya orang lain itu gak boleh bolos sekolah, malah Intan suruh bolos. Tapi itu pun Intan gak bisa bolos karena setiap Imlek itu selalu ada ulangan. Dan kalau misalkan ulangannya itu nyusul, syaratnya itu surat dokter. Jadi mau gak mau harus masuk sekolah. Bukan cuman itu, etnis Tionghoa juga diminta untuk mengganti identitas menggunakan nama Indonesia dengan alasan supaya membaur dengan etnis-etnis lainnya. Jadi makanya diakali ya yang marganya Wi jadi Wijaya, marganya Lim jadi Limanto. Gus Dur itu tidak sepaham dengan pemikirannya Pak Harto. Sehingga pada tanggal 17 Januari tahun 2000, Gus Dur itu mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan Inpres nomor 14 tahun 1967 dan menghapus aturan diskriminasi terhadap Tionghoa. Dengan ini, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat China dilaksanakan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana berlangsung selama ini. Itu bunyi penggalan Kepres nomor 6 tahun 2000, dikutip di halaman jedih.setkap.go.id. Sumbernya Intan taruh di deskripsi. Gus Dur bilang bahwa etnis Tionghoa itu termasuk bangsa Indonesia sehingga harus mendapatkan hak-hak yang setara, termasuk dalam menjalankan ibadah keagamaan. Etnis Tionghoa juga diperbolehkan terserah mau namain anaknya pakai nama asli, nama apapun terserah, nggak ada larangan-larangan. Yang itu dilarang saat Orde Baru. Cahaya yang menerangi warga keturunan yang selama ini sering mendapatkan perlakuan rasialis dan diskriminatif atau anti-Tionghoa. Keputusan tersebut membuat Gus Dur itu dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa Indonesia pada perkumpulan sosial Rasa Dharma di Klenteng Tai Kek Sie, Semarang, Jawa Tengah tahun 2004. Saat penobatan itu guys, Gus Dur itu pakai cungsam dan kursi roda. Meskipun pada saat itu sudah nggak jadi presiden ya, karena Gus Dur itu cuma jadi presiden selama 21 bulan. Lah kok bisa? Menurut Harian Kompas, linknya Intan taruh di deskripsi ya guys ya. Pada tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur itu mengeluarkan dekret presiden. Dekret presiden itu memuat 3 poin. 3 poin itu apa aja? Yang pertama, pembekuan DPR dan MPR. Yang kedua, mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat. Dan yang ketiga, pembekuan Golkar. Nah, MPR sama DPR ngedenger ini dia langsung kebakaran jenggot. Langsung pada hari itu juga diadakan sidang paripurna yang dipimpin oleh Amin Rais. Hasil dari sidang itu ya udah Gus Dur dicopot dari statusnya presiden itu. Sejak Gus Dur menjabat sebagai presiden itu guys, Gus Dur itu punya gangguan di penglihatannya. Sampai surat itu yang ngebacain mesti orang lain, yang nulisin juga orang lain, baca buku juga kayak gitu. Kemudian Gus Dur itu beberapa kali kena stroke. Gus Dur juga punya diabetes, yang mana diabetes itu mengganggu ginjalnya dia. Pada tanggal 30 Desember 2009, Gus Dur menutup mata di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah pas Gus Dur menutup mata ini guys, bukan cuman NU aja, warga Tionghoa itu juga banyak loh yang sedih. Makamnya Gus Dur itu sampai sekarang itu sering didatangi oleh etnis Tionghoa. Foto-foto Gus Dur itu juga masih terpampang di sejumlah kelenteng di Indonesia. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau nambah-nambahin. Itu silakan coret-coret di komen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana.
Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.